Ini namanya Mbak Laila. Halo, iya Mbak Laila bisa tes dulu suaranya. Bisa dites suaranya Mbak? Nah, kedengeran Mbak? Oh iya, sip, oke. Iya, jadi gini Bang Aswar, malam hari ini tema kita adalah menggayuh cita-cita ya. Menggayuh cita-cita. Jadi Mbak Laila ini tim dari Bunda Monica, timnya dari Bunda Monica, dan Mbak Laila ini merasa kenapa kok ada banyak cita-citanya atau impiannya kok belum tercapai atau sulit tercapai seperti itu Bang, dan ini yang mau ditransendensi gitu ya. Betul Ya. Mbak Laila? Nanti bisa Ya. cerita sendiri ke Bang Aswar. Iya Mbak. Halo, nge-lag ya? Kok freezing? Halo, selamat malam. Halo. Lancar kok Mbak Ika, lancar. Oh, lancar ya. Ini berarti dari Mbak Lailanya yang nggak bisa nyambung. Mbak, kedengeran. Oke. Selamat malam Bang Aswar. Malam. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Bang ya. Oke. Oke ya, kurang lebih begitu Bang Aswar. Silahkan dibuka. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelumnya ini kali ya, apa namanya, salam kenal ya untuk Bu Laila. Mungkin sebelumnya, apa namanya, mungkin cerita sedikit ya, biar kita ngeh gitu ya. Iya. Monggo Bu, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Laila. Saya seorang ibu dari 3 orang anak. Usia saya 47. Anak saya yang tertua alhamdulillah sudah bekerja. Yang kedua masih sekolah di sekolah MAN di Jogja. Kemudian yang ketiga masih SD kelas 2. Mungkin itu yang bisa Bang. Oke, terus apa namanya? Putus-putus ya? Apa ya? Yaitu kan, maksudnya tadi itu kan perkenalan pribadi. Mungkin latar belakang apa sih yang mau diobrolin malam ini gitu? Oh ya, gini Bang. Latar belakangnya apa gitu? Saya orangnya itu kayak dulunya itu punya cita-cita, cuman terus habis itu sudahlah gitu. Ya sudahlah, mungkin aku sudah cukup inilah gitu. Terus habis itu kan ikut multi level, terus kan itu ada seperti dicari mimpinya apa gitu. Orang kalau nggak punya mimpi nggak akan punya tujuan kan gitu. Kemudian saya kembali, cumanya sampai sekarang kok belum tercapai gitu. Ibarat orang mau ke stasiun, tahu arahnya ke barat, tapi nggak jalan-jalan gitu. Ya tetap melakukan sebagaimana yang disarankan, cumanya kok kayak diem gitu loh, kayak nggak ada gerak gitu. Terus aku sebenarnya ada apa gitu. Saya tahu saya harus something wrong lah di diri saya itu. Saya harus apa gitu. Makanya kemarin sebenarnya dari dulu waktu awal-awal ikut di kelas yang seperti ini ya, itu sebenarnya pengennya di transenden, cuman belum berani. Terus kemarin itu semingguan yang lalu lah, seminggu lebih ya, habis sholat subuh saya biasanya wiritan itu, biasanya juga meditasi, terus seperti kayak berusaha masuk ke, nggak tahu kenapa kayak saya seperti berusaha membaca hati saya sendiri bahwa saya intinya harus ada yang diangkat gitu. Terus kemudian Seninnya kan ikut Zoom-nya Bang Aswar hari Senin malam itu, paginya juga. Terus ceritanya kan di situ kenapa kok tidak bisa naik-naik, karena memang ada Ananiah yang masih bercokol lah, istilah masih ada Ananiahnya yang belum
belum beres gitu. Jadi saya pikir mungkin yang mau Anania saya yang saya lihat waktu saya rasakan waktu saya sholat subuh itu mungkin ini yang harus diangkat gitu. Cumannya saya Anania apa yang ada diri saya. Terus dulu waktu awal ikut itu kan pernah dihitungkan level kesadarannya saya kan 175. Nggak tahu sekarang masih 175 ataukah malah turun atau naik, saya juga nggak tahu. Makanya ini saya beranikan diri untuk transcendence. Ini saya di mana kurangnya yang harus dibuang, nggak harus diangkat gitu. Ibarat teh celup yang ada di bawah di dasar gelas itu harus dibuang gitu loh. Gitu, Bang. Oke. Oke ya, jadi apa namanya? Mungkin tadi kita perbaiki dulu kali ya. Jadi sebenarnya itu mungkin yang dimaksud itu target gitu ya, bukan tujuan. Target. Oke. Target itu kalau target itu kan kalau ininya ya konsepnya itu min ilah dari ke gitu kan. Dari titik A ke titik B. Nah, ini target nih, Nan. Ya, target. Kalau tujuan, purpose itu terkait dengan apa? Ini kalau ini mungkin ilahnya ya, akar kediriannya gitu. Jadi sebenarnya itu kalau sudah kita ngomong purpose itu, yang punya tujuan itu ya akar kedirian kita gitu. Ya yang akan mengarahkan hidup kita gitu ya. Jadi bukan tentang sebuah pencapaian gitu ya. Pencapaian itu ya goal atau target pencapaian. Itu satu. Nah, yang kedua tadi ada Anania gitu ya. Anania. Istilah yang berat ini. Maksudnya itu Anania ini kan kategori ya. Istilah atau kategori dalam ilmu tasawuf begitu ya. Istilah-istilah dalam ilmu marifat. Dan apa namanya? Ini kalau serius mau melarutkan Anania itu, ini programnya panjang kemudian tuh. Jadi programnya panjang dan itu harus dilakukan terus-menerus. Jadi bukan semacam terapi gitu ya. Bukan semacam terapi, tetapi ini proses transendensi itu dia ini kan proses transendensi pada dasarnya kan adalah meningkatkan kualitas persaksian jiwa terhadap kebenaran, terhadap alam tampak, terhadap kasta tampak gitu ya. Seperti itu. Nah, mungkin begini kali ya. Mungkin yang paling pokok itu saya kira ya, seperti halnya saya dulu ya. Yang penting itu kita bisa mapping. Kita bikin dulu peta. Kita bikin peta konsepnya. Maksudnya itu gini, kita kan nggak bisa melakukan sesuatu kalau kita itu nggak punya peta konsepnya kan, nggak punya peta konsep, terutama peta konsep tentang diri gitu. Memang dalam dalam ilmu kesadaran itu setidaknya ada 2 kategori diri. Ada yang Anania, ada yang
ilahiyah. Jadi kalau yang Anania itu motifnya, arahnya itu adalah selalu tentang perolehan dan status. Motif ya, motif. Bukan tataran praktis ini. Ada lagi yang diri yang ilahiyah. Ilahiyah itu dia tidak ada lagi motif untuk perolehan, tetapi justru dia lebih kepada motifnya itu peragaan kemuliaan Tuhan, gitu ya. Nah, untuk mencapai derajat jiwa ilahiyah itu, ya makanya itu panjang gitu ya, panjang. Tapi nggak apa-apa, obrolan kayak gini kan kemudian tuh memberikan apa ya, memberikan wacana. Ternyata proses transendensi itu adalah proses untuk melarutkan, katakan begini ya, kualitas jiwa kita levelnya dimensi 3 dan dimensi 4. Dan dari dimensi 3, dimensi 4 ini kan kemudian kualitas ini terperagakan di kehidupan alam tampak kan ya. Jadi apa yang ada di alam tampak ini itu hanya peragaan jiwa kita. Dari ilmu kesadaran gitu. Jadi hanya peragaan jiwa kita. Lebih tepatnya peragaan kualitas jiwa kita. Ya seperti itu. Maka kemudian tuh kalau konsep dasarnya bahwa semua yang ada yang pada tubuh, keluarga, budaya, sampai peradaban itu peragaan jiwa, maka memang ya harus diikuti konsekuensinya, berarti saya harus menaikkan kualitas jiwa kita. Ya kan? Itu konsekuensi logisnya. Nah, dan ini memang ini bukan sekedar kayak terapi itu. Jadi untuk menaikkan kualitas jiwa itu, jadi kita tidak fokus ke gejala yang ada, gitu. Tapi itu memang fokus kepada menjelajahi level-level jiwa itu satu demi satu, gitu. Jadi bukan kayak orang misalnya saya mau terapi ya, tolong saya dihipnotis biar sembuh fobiaku. Enggak, dia sudah ada transendensi itu, jelajahi, semuanya jelajahi. Sehingga kemudian itu yang dihasilkan adalah kepahaman pada dimensi jiwa. Sebenarnya kan masalah itu kan sebenarnya itu adalah hanya dalam pikiran kita kan. Dalam kehidupan itu kan nggak ada masalah. Contoh saya kasih contoh masalah tadi itu, habis dari jalan-jalan ya. Entah kenapa pikiran saya itu menginginkan sesuatu gitu. Dia menginginkan sesuatu, saya ikutin gitu ya. Loh, di tengah perjalanan keinginan itu justru membuat diri saya pecah. Kok saya tiba-tiba menjadi seseorang gitu yang menginginkan itu, yang menginginkan benda-benda itu, gitu kan? Kaget. Tadi saya mau saya tulis tuh, ketika kita menginginkan sesuatu itu sebenarnya kita sedang terjebak dalam keterpisah-pisahan diri itu. Jadi ini jalan spiritual itu dia punya asas sendiri gitu ya, punya asas. Dan ini memang ya kayak ilmu pengetahuan gitu kan. Jadi pertama memang membutuhkan apa ya? Ya
pemahaman akan apa sih sebenarnya itu kan? Apa sih yang dilakukan transendensi? Transendensi itu adalah proses melarutkan anania. Ya, itu satu. Lalu kemudian anania itu apa? Itu nanti berbasis kasus. Kasusnya itu kayak saya tadi gitu kan. Kok jadi pecah lagi diri saya? Jadi nggak utuh. Jadi diri saya tidak utuh lagi. Saya mengalami keterpisahan dengan yang saya inginkan. Mungkin itu yang perlu ditulis ya. Ketika menginginkan, ya, kita telah mengalami keterpisahan dengan yang kita inginkan tadi gitu. Kita telah mengalami keterpisahan dengan yang kita inginkan ini. Itu dasar ya. Jadi ini ilmunya, pemahaman spiritual. Dan itu sebenarnya bisa dikonfirmasi sendiri dalam kesadaran gitu ya. Jadi konfirmasi. Dan itu memang kalau kita sudah menemukan diri begini, bagaimana itu kembali menjadi utuh? Ya kan? Kembali menjadi utuh, nggak bisa diterapi ini. Ini bukan perkara terapi, ini proses yang harus ditransendensi. Dia harus menuju keutuhan gitu ya. Menuju keutuhan. Minimal tuh untuk utuh itu membutuhkan cara berpikir non dual. Cara berpikirnya non dual. Maka kemudian tuh sebelum berpikir non dual kita mesti bahas perbedaan cara berpikir dualitas dan cara berpikir non dual. Lah itu kuliahnya nanti tinggal dicari di apa bedanya cara berpikir non dual dan cara berpikir dualitas. Itu kuliahnya dari 2 tahun lalu, bisa dicek-cek gitu ya. Bisa dicek-cek. Karena ini nanti akan belajar filsafat, akan diajak mikir ini. Nah, itu persoalannya kan. Akan diajak mikir. Jadi ini saya hanya gambarkan persiapannya apa sih yang harus dilakukan untuk melarutkan anania ini. Karena ini bukan pekerjaan terapi gitu ya. Jadi yang harus disiapkan itu bahwa ya prinsip-prinsip pertama biar ada dorongan benar-benar apa ya willingness yang kuat untuk melarutkan anania, bahwa semua yang tampak di sini itu adalah konsekuensi dari kerja jiwa kita sendiri. Tuh. Yang kedua, ya, secara umum kualitas pikiran atau kualitas kesadaran diri kita itu ada 2. Ada kualitas dualitas, ada yang non dualitas gitu ya. Dan saya kira semua orang itu memulai dari sini gitu. Tergantung levelnya. Semua orang itu memulai kehidupan dari kualitas dualitas ini. Tergantung levelnya. Nanti biasanya tergantung levelnya dan tergantung sudah sejauh mana dia dikopio oleh kehidupan gitu kan. Biasanya kan kita ini kan mau masuk ke dalam tuh karena sudah dikopio sama kehidupan eksternal ini kan. Kita sudah dikopio habis-habisan, baru ini kenapa sih kok itu sebenarnya langkah bagus itu kalau sudah mulai bertanya, ini saya kenapa sih gitu kan. Jadi sebaiknya ini untuk Bunda Laila ya, maaf ya Bun,
Jadi untuk Bunda Laila ini sebaiknya yang harus kita bahaskan malam ini itu ini. Yang harus kita bahas itu adalah apa namanya itu, mana tuh ya? Saya carikan dulu. Saya punya peta ini untuk ya Bunda. Mana ya, Jen? Apa namanya itu, titik balik perubahan itu loh. Peta transformasi gitu ya, apa rutenya. Saya cariin dulu Bun, biar enak nangkapnya gitu. Iya Bang. Bang, Bunda tinggalnya di mana sih? Saya di Mojokerto. Mojokerto juga sama Bunda Monik. Iya. Kapan-kapan kalau ke Mojokerto ya ngopi-ngopi. Amin, insya Allah. Iya, nanti kan ke vilanya Bunda itu. Ada vilanya Bunda Monik. Waktu ada acara di sana saya nggak diajak. Oh iya. Nanti kalau saya ke sana lagi, nanti saya suruh Bunda diajak. Oke. Tak cariin dulu modelku, tak cariin dulu biar enak ini nangkapnya. Soalnya Bunda ini udah sebenarnya ini mulai apa ya? Ibaratnya itu dia udah mulai mencari gitu ya. Ini kenapa sih dia udah mengalami, coba ya. Kalau di peta itu, oh ini kali ya. Mana Jen? Nah, ini dia ya. Jadi gini Bun ya, untuk ini petanya ya, jangan lihat orangnya. Ini juga ya ini ya hancur di kopio kehidupan kan ya. Makanya jangan lihat orangnya, ini udah soalnya bekas-bekas di kopio kehidupan gitu ya. Dan kita semua saya kira ini ada yang sudah apa, kalau ibarat ombak itu sudah mulai apa turun gelombangnya, ada yang masih di kopio tsunami gitu ya. Nah itu gini Bun, gini awalnya itu normal gitu ya, kehidupan itu di fase normal. Normal itu artinya kebiasaan kita itu masih bisa ya. Normal itu berarti kan kebiasaan kita itu masih bisa mengatasi masalah-masalah di kehidupan. Itu fase normal. Nah, mungkin dulu kita nggak belajar, ya tidak ada problem, tidak ada ledakan di sosial ya. Itu namanya fase normal. Kemudian biasanya entah usia yang keberapa, kemudian datang krisis. Krisis itu adalah ketika yang normal ini sudah bikin cemas. Yang kebiasaan-kebiasaan lama itu sudah terlihat tidak lagi mampu mengatasi persoalan. Itu namanya krisis. Krisis. Ya kan? Jadi ini kopioan kehidupan mulai datang gitu ya. Tapi kalau Bunda sudah di fase ini, itu berarti sudah mulai bergerak jiwa itu. Kan fasenya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau sudah di kopio itu, jiwa itu udah terbangunkan. Udah terbangunkan. Jangan mundur. Jangan kemudian mencari, enak yang dulu ya. Enak zamanku toh. Wah, jangan. Jangan. Kita itu namanya mengalami regresi, kesedihan mendalam itu. Makanya senang ini kalau Bunda itu udah sampai di sini. Jangan mundur, Bun. Sempat sih mikir juga jangan gitu. Mundur. Dulu. Wah, jangan mundur, Bun. Pokoknya jangan mundur.
Kalau mundur malah bundanya malah ini mengalami regresi, jiwanya malah mengalami kesedihan gitu. Oh, iya. Mengalami kehilangan gitu ya. Makanya ini malam ini bagusnya kita bahas petanya biar yang penting tuh Bunda bisa mengelola tiap-tiap fase ini aja. Ah, ini ke sini gitu ya. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ini kelola aja gitu. Dan harapannya nanti setelah sesi malam ini Bunda bisa langsung ke sini gitu. Titik balik. Titik balik. Jadi ini perlu Bunda checklist dulu. Ini saya sebenarnya krisisnya sudah datang atau saya sudah terjebak krisis. Jadi bedanya itu kalau krisis datang itu kita tidak nyaman gitu ya. Jadi kayak baru datang gelombang itu. Tapi kalau terjebak krisis itu berarti memang kita sudah pontang-panting di kopio sama kehidupan. Itu berarti kita sudah terjebak, sudah bertahun-tahun. Ya, pontang-panting gitu ya. Udah nggak bisa lagi setir nih. Mesin mau mati, udah batuk-batuk. Kita nggak bisa nyetir lagi, saking derasnya kopiokan kehidupan itu. Saking derasnya. Nah, itu harus ditandai ini baru datang atau sebenarnya ini sudah lama datang gitu ya. Gini Bang, mau tanya dulu. Oke. Untuk saat krisis datang itu apakah gini ya, dulu saya kebiasaan sebagai ibu rumah tangga kan setelah subuh pasti masak dan lain-lain. Kemudian saat ini kira-kira setahun sebelum pandemi ya, itu ketika saya masak resah gitu loh, resah banget. Saya pikir ini ada apa gitu, itu berlangsung berbulan-bulan. Akhirnya sampai untuk menghindar resah itu saya dengerin sambil masak, dengerin musik pakai headset gitu. Kemudian suatu saat tiba-tiba suatu saat badan saya sakit semua, ternyata kolesterol saya tinggi. Kemudian tahu itu tiba-tiba saya itu harusnya masak. Akhirnya saya ganti baju olahraga, jalan keliling sejauh-jauhnya gitu. Yang biasanya saya tidak pernah jalan, saya jalan. Begitu pulang langsung happy banget, happy yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Itu keresahan saya sudah tidak mau masak, resah banget, tapi saya paksa karena itu sudah suatu kebiasaan bertahun-tahun kan. Apakah itu yang namanya krisis itu? Krisis itu pokoknya tuh gini. Krisis itu ciri psikologisnya itu kecemasan tuh. Kita cemas dengan keadaan kita. Cemas. Ada kecemasan gitu. Ada ketakutan gitu ya. Ini apa sih? Aku nggak nyaman lagi gitu. Sampai sekarang pagi pun nggak nyaman, masih belum nyaman. Oke. Jadi saya kalau masak sekarang agak siangan jam 9. Jadi kalau pagi sekarang saya banyak baca. Ya kalau terpaksa masak ya saya masak. Saya membaca buku atau dengerin YouTube atau meditasi gitu. Itu nyaman banget. Jadi saya masaknya jadinya gitu. Apakah itu ya? Kayak gak nyaman. Jadi gitu. itu apa ya? Jadi kalau krisis itu misalnya gini, ada cerita misalnya orang itu tiba-tiba sakit gitu ya. Awalnya kan normal kerja gitu ya. Lalu kemudian datang sakit, itu kan berarti krisis datang. Kalau ini kan berarti yang datang ini apa gitu? Penyakit kah? Atau hutang kah? Atau mungkin apa yang Ibu rasakan berbeda itu apa? Apa ya? Ya yang paling saya rasakan ya itu. Yang biasanya masak happy, terus kayak ya ini sudah dengan pemahaman ini sudah tanggung jawab saya. Setelah itu ya itu kayak resah itu, kayak nggak mau gitu loh, nggak mau masak gitu, tapi saya paksa gitu. Atau jangan apa ya? Jadi ya itu mungkin ini ya. Jadi ini Ibu merasa ini apa namanya bahwa melihat ini jiwanya ini sudah tidak mau menjalankan kewajibannya gitu ya, atau gimana? Iya.
gitu loh. Hmm. Tapi ya tetap harus dilakukan walaupun saya ganti jamnya. Akhirnya yang orang rumah kan makannya akhirnya mereka masak sendiri-sendiri. Yang saya ya lakukan aktivitas yang sekiranya buat saya tenang gitu. Jadi tetap masak tapi siang. Oh itu berarti ini ya hanya berganti jam rutinitasnya itu ya nggak apa-apa itu. Hanya jam rutinitasnya diubah dikit kan. Iya. Nah, rutinitasnya biasanya masak jam 7. Sekarang karena ada sesuatu yang baru diganti jam 11 misalnya. Ini mah nggak apa-apa. Asalkan ini dikomunikasikan saja ke orang rumah gitu ya. Iya agak komplain juga sih. Ya itu ini. Saya di dapur gitu kok. Saya nggak di dapur, nggak ada makanan. Ya ada sih makanan yang kemarin gitu. Iya. Ya itu ya ini apa ya? Karena ini perubahan rutinitas. Jadi perubahan rutinitas itu hanya perlu disosialisasikan gitu ya. Sosialisasikan bahwa ya harus di ini bahwa memang ya jiwa saya kalau masa pagi itu ya belum mampu atau tidak mampu lagi kayak dulu. Ini jiwa saya mencari sesuatu yang baru gitu ya. Jadi tolong dimaklumi karena jiwa mama ini bukan mesin Yamaha gitu ya. Ya namanya jiwa itu kan apa ya? Namanya jiwa ya kan. Dia kan punya kebutuhan sendiri gitu. Iya. Persis. Jadi kalau jiwanya lagi cari yang apa ya, kebutuhannya udah beda gitu ya. Ya nggak bisa dipaksain. Jadi jangan sampai juga jiwa itu dikalahkan oleh kebiasaan. Nanti sakit jiwanya. Nah, kalau sakit jiwanya itu bukan malah hilang seluruh hidupnya gitu kan. Kehidupannya malah nggak jalan gitu. Jadi tinggal digituin aja anak-anak di rumah. Kalian mau mama hilang kehidupannya atau cuma jam makannya dipindah gitu kan. Itu nanti akan terlihat siapa yang paling sayang gitu sama ibu. Cumanya saya tuh kadang suka malas ngomong gitu loh. Wah, itu masalahnya krisisnya itu berarti malas ngomong. Nah, ini udah ketemu krisisnya gitu ya. Nah, berarti sebenarnya krisisnya itu bukan soal pindahnya jam makan, tapi masalah komunikasi, krisis komunikasi. Ya kan, krisis komunikasi. Krisis komunikasi itu seperti krisisnya Pak Surya Paloh dengan Bu Megawati gitu ya. Ketemu tapi nggak sapa gitu, itu krisis. Itu soalnya krisis dulu gitu. Sudah pernah izin Bang, sudah izin, cuman kan lihat gimana anak-anak gitu. Kan mereka ya seperti itu, jadi lama-lama nggak usah dijelasin, biarin lah. Wah ini. Ya itu krisisnya itu. Ya wis gitu akhirnya. Krisis itu krisis itu. Nggak usah percuma jelasin juga, nggak mudeng. Nah itu udah krisis itu. Itu udah apati namanya. Udah. Istilahnya ini bodo amat gitu ya, bom. Nah itu krisis namanya itu Bun ya, krisis. Krisis. Itu namanya krisis ya. Ini kalau gini mah krisisnya gampang ini. Tak pikir tadi ya apa kayak aku dulu yang ini di Kopio ya, nggak kurang makan, nggak punya tempat tinggal. Lagi hanya ya. Nah ini kopioannya nggak terlalu besar ini, tapi ya melelahkan ini kan. Iya benar, melelahkan. Melelahkan aja. Kalau yang ini bukan melelahkan lagi, menghancurkan. Makanya ini lehernya bengkok ke kiri gitu ya. Iya. Karena udah nggak melelahkan lagi pokoknya. Udah di bawah di atas melelahkan tuh udah lumpuh. Udah lumpuh. Makanya bengkok nih. Ya di Kopio kehidupan Bun. Ya.
Tapi ini jangan jangan diabaikan, Bun, kelelahan itu bisa tiba pada kejenuhan ya, yang mematikan gitu. Iya. Nanti lama-lama Bunda terjebak gitu lama-lama. Anak-anak ngomong gitu ya, nggak usah lah, nggak usah lah. Lama-lama mereka pergi semua, Bunda merasa ditinggal nanti. Nggak mungkin pergi ya, karena ATM dipegang Bunda semua ya. Amin. Maunya. Amin ya. Kalau udah pegang kunci ATM tuh ya alhamdulillah gitu ya. Kalau mereka pegang sendiri ATM-nya, lama-lama tinggal aja lah nih Bundanya nih. Ya, jangan sampai ke sana lah ya. Pegang terus ATM-nya itu. PIN-nya sering-sering diganti. Ya, jadi itu ya apati gitu ya. Nah, ini yang mau kita transendensikan berarti gitu. Ini udah ketemu kita kasusnya ini. Oke. Kasusnya ini, kenapa kok jiwa itu apati ya? Tiba bahwa saya tidak mampu lagi ngomong sama mereka. Ya kan? Karena jiwa itu sudah punya pengalaman. Ngomong hasilnya sama gitu. Iya. Jadi lebih bagus. Nah, itu dia ya. Jadi jiwanya itu sudah sampai pada kesimpulan hasilnya sama. Iya. Hasilnya sama. Kalau hasilnya sama ngapain? Ini pasti saya lagi. Itu ini kalau dari peta Hawking itu 50 gitu ya. Nah, naikin Bun ke 75. Jangan banyak-banyak. Nanti gue langsung ke pencerahan lagi. Naikin dulu ke 75 bahwa sebenarnya saya sudah lama menderita dengan gaya komunikasi, pola komunikasi yang katakan tuh egosentris gitu ya. Masing-masing orang memikirkan dirinya sendiri gitu. Ditulis Bun, saya sudah lama menderita. Kan sebelum apati itu kan jiwa itu kan ya menderita dulu dengan pola apa misalnya, pola komunikasi, pola finansial. Nah ini yang kekurangan duit dengan pola finansial yang tiap bulan saldo 50.000. Menderita itu kita. Ya kan? Menderita itu. Itu Bunda harus Tapi memang ini ya tidak mudah loh berada dalam posisi Bunda itu, di mana seluruh anggota keluarga itu sudah nyaman. Bunda biasanya masak pagi itu sudah berapa puluh tahun? Ya, sejak menikah udah 20 tahun lebih. Iya kan. Iya ini. Tidak lama, tidak mudah itu menerima perubahan itu. Iya. Tidak mudah. Tidak mudah. Sudah terbentuk struktur di sana. Sudah terbentuk jalur komunikasi. Itu jadi Bunda itu sudah dianggap melanggar kenormalan bersama gitu ya. kan doktrinnya kan seorang ibu itu masak di rumah kan gitu-gitu. Jadi itu punya perubahan kebiasaan sudah pada wah ada apa ini gitu. Jangan-jangan Bunda nih ya kan. Ini kebanyakan ikut kuliah nih jadi pintar gitu. Ya jadi kalau kebanyakan kuliah Bunda pintar nggak masak lagi, maunya baca buku, nonton YouTube, meditasi, ya kan.
Cuma intinya gini gitu ya. Intinya itu gini. Sebenarnya itu komunikasi itu bisa terbuka kalau kita mau jujur. Jujur itu maksudnya apa yang kita rasakan itu dirasakan dulu gitu. Jangan langsung dialihin dengan main-main HP misalnya. Sebenarnya kan gini, sebenarnya kalau Bunda masak itu apa yang Bunda rasakan? Apakah ketidakadilan? Apakah misalnya ketidakbermaknaan gitu ya? Jadi jangan sampai misalnya ya saya nggak mau masak karena saya rajin meditasi itu kan apa namanya penggantinya ya. Kenapa diganti gitu kan? Itu kan ada perasaan itu gitu. Bukan diganti, Gimana? Bang, cuma bukan Dipindahin diganti. waktunya. Kan memang saya sudah kayak sebenarnya nggak mau gitu, sudah nggak mau, kayak hati sudah nolak jangan masak gitu. Tapi saya nggak tahu saya harus ngapain. Terus akhirnya karena resah itu, ya saya alihkan masak sambil dengerin musik gitu. Terus ternyata begitu saya tahu saya kolesterol tinggi kan, terus saya langsung jalan-jalan, tiba-tiba jalan pagi gitu aja, nggak ada rencana apapun. Begitu pulang kok happy gitu loh, happy banget. Berarti saya harus merubah gitu. Akhirnya terus ketemu kelas meditasi, ketemu kelasnya Bang Answar gitu. Akhirnya suka baca gitu. Sebenarnya awal mulanya gitu. Bukan karena ada meditasi Dulu kita mau masak gitu. Oh, bukan karena namanya bukan diganti gitu. Emang awalnya udah nggak mau masak gitu. Ya, sudah ada desakan dari hati tuh, aku nggak mau ini, nggak mau gitu. Tapi harus gitu. Ada kewajiban bertahun-tahun gitu. Kalau nggak masak kayak gitu loh, Bang. Kayak murtad gitu ya kalau nggak masak gitu ya. Murtad jadi ibu. Iya, kayak murtad jadi ibu gitu kalau nggak masak. Sama kayak teman saya gitu ya, nggak mau narik ojek, rasanya itu katanya, aku kayak murtad jadi suami gitu. Iya, ada perasaan itu gitu ya. Nah itu yang harus apa namanya? Ini banyak yang komen nih Bun. Seru kayaknya. Soalnya setelah beberapa seri ini mereka nggak dapat cerita yang lucu-lucu Bun. Kurang hiburan. Alhamdulillah bisa menghibur kesusahan saya. Iya Bun, kita hibur aja Bun. Mereka ini kurang hiburan. Ya ini kalau hiburan banyak itu kolesterol bisa turun. Oke, menarik gitu ya. Dan ini tidak hanya dialami Bunda kok. Yang rentan mengalami semacam ini itu anak-anak. Lagi tidur dibangunin, ayo sekolah gitu. Lagi tidur dibangunin gitu ya. Anak-anak akhirnya sebenarnya nggak mau sekolah gitu. Tapi daripada murtad jadi anak ya mendingan ya sudahlah. Seperti itu gitu ya. Jadi itu memang ada semacam, ya itulah yang disebut penderitaan sebenarnya. Di penderitaan, itu namanya penderitaan tuh. Di mana jiwa kita itu melakukan sesuatu karena desakan misalnya. Karena untuk menghindari rasa takut. Nah, itu tidak enak. Melakukan sesuatu untuk menghindari rasa bersalah. Nah, itu gak enak banget itu. Enak banget, Bang. Gak enak ya? Nggak enak. Kayak di atas kepala itu dosa gitu. Wah iya, udah murtad dosa ya. Iya. Ya itulah penderitaan yang dialami jiwa kita gitu ya. Seorang istri kudu di dapur, di sumur. Ngapain sumur? Ada PDAM kok di sumur mulu. Ngapain di sumur? Mancing ya. Ya. Jadi apa ya? Ya itu penderitaannya gitu ya. Jadi itu ternyata ya dinaikin ke 75 gitu.
Awas saya sebenarnya jiwaku ini ya menderita dengan pola selama ini gitu ya. Sampai ke situ dulu, Bun, sampai ke situ dulu. Nanti lega itu. Mungkin dilihat orang dari luar, kurang apa sih Bun ini kan. Tapi yang kita rasakan kan, ya itu namanya jujur gitu ya, itu jujur. Kita jujur dulu dengan apa yang kita alami gitu. Seperti itu gitu. Dinaikin dulu ke 75. Nanti tidurnya plong gitu kalau habis. Kan tadi dari 30 nggak mau sebenarnya. Tapi kalau nggak mau ini dosa gitu ya. Nah, turun ke 25, mendingan mau aja tapi berat gitu. Berat. Ibarat mobil nih udah mogok dia. Bergeraknya itu karena didorong. Nah, seperti itu. Jadi ini harus dinaikin dulu, Bun. Jadi caranya biar naik ke 75 itu gampang, dibikin kontras. Dibikin kontras antara apa yang orang lihat dari kita dengan kenyataan yang sesungguhnya kita alami. Nah, ini Bun, saya punya babnya nih, Bun ya. Nah, namanya itu ini, Bun. Nah, saya temu akhirnya babnya itu. Di babnya Joe Dispenza itu Breaking the Habit. Bunda itu mengalami apa yang disebut Joe Dispenza itu ini. Ini enaknya kalau banyak buku gitu ya. Ceritanya ini sama persis ini. Terbun bab 7. Nah, udah bab 4. Kayaknya Bunda perlu beli buku ini. Malam ini saya todong nih. Saya todong langsung beli deh. Insya Allah. Iya, langsung ditodong aja gitu ya. Ya ini soalnya persis tuh Bun. Seperti yang Bunda alami itu digambarkan dengan bagus di buku ini. Bab 7 namanya celah. Nah ini dia. Nah ini ya. Ada celah identitas gitu. Bagaimana kita terlihat. Jadi ada celah antara yang terlihat dengan yang sebenarnya gitu. Nangis. Kita perlu nangis ini. Karena kita telah menjalani kehidupan yang tidak utuh. Tidak utuh. Terbelah kita. Kalau yang seharusnya, yang ideal kan ibu ya harus masak terus gitu ya. Tapi jiwanya bilang, lo itu kan buat kalian gitu. Buat diriku sendiri gimana gitu. Nggak enak banget, sumpah. Ini kopian yang paling mematikan ini aslinya. Nggak enak banget gitu. Bagaimana kita mau terus-menerus adaptasi pada keinginan dunia. Dan itu bukan keinginan kita gitu kan. Yes. Nah ini disebut dengan celah gitu ya. Tersiksa ini. Tersiksa. Jadi ada celah antara siapa kita sebenarnya dan bagaimana kita terlihat di mata orang gitu. Nah ini harus ditangisi dulu gitu. Kenapa jiwaku begini gitu. Biar naik 75 gitu. Kalau ini nggak dirasakan sebagai penderitaan, wah itu mau kayak apa lagi? Mau dikopio dengan apa lagi gitu kan? Ini udah berat banget ini, udah berat banget. Jadi untuk Bunda transendensinya malam ini tuh nangis dulu. Sudah berkali-kali. Sudah sering. Oh, sering ternyata ya. Tapi ini perlu Bunda sadari bahwa yang saya alami ini sebenarnya yang dibahas ini sebagai celah identitas gitu. Jiwaku terbelah. Ada ketidakutuhan gitu. Ya. Ada ketidakutuhan.
Bagaimana saya mengalami diriku dan bagaimana orang ingin menginginkan diriku gitu. Dan kayaknya itu kalau orang Indonesia itu lebih takut, orang kita itu kan lebih mudah berpura-pura untuk tidak menjadi dirinya daripada harus menjadi dirinya gitu ya. Kita biasanya itu kita menangkan kata dunia gitu. Dimenangkan kata dunia. Tapi pada akhirnya itu juga nggak bisa gitu, meledak itu. Makanya ini Bunda udah harus mulai membahasakan ini ke keluarga. Caranya gampang, transendensinya. Bunda beli teh Sariwangi yang judulnya Mari Bicara gitu kan. Sudah ada. Sudah ada, alhamdulillah. Tinggal dijalankan. Oke. Jadi itu. Jadi pokoknya malam ini Bunda tahu dulu, oh ini yang saya alami sebenarnya. Makanya Bunda bisa ketika olahraga, ketika merawat diri sendiri, meditasi itu happy banget. Kenapa? Inilah yang saya inginkan gitu. Ya. Tapi pulang ke rumah, keterbelahan ini tidak selesai gitu kan? Iya, persis. Tidak selesai gitu. Tapi ketika Bunda keluar dari dunia orang lain, Bunda happy banget. Iyalah, mana nggak happy? Itu ideal bagi diriku sendiri kok. Tapi kan nggak mungkin Bunda memutus hubungan, ya kan? Kan nggak mungkin Bunda balik ke masa lalu lagi seperti lagu-lagu ingin kembali ke rahim ibu, kan nggak bisa. Nggak bisa. Jadi ini namanya krisis nih Bun kalau ini. Mungkin Bunda pernah terjebak krisis malah ini. Krisis gitu ya. Jadi antara yang seharusnya dengan yang ideal itu jaraknya jauh. Tidak kongruen kata Rogers. Tidak kongruen. Kongruen itu sama dan sebangun, tidak sama dan tidak sebangun. Kalau istilah lainnya apa? Kongruen itu tidak harmonis. Selaras itu. Nah, tidak selaras. Ini Bunda nggak bisa mengalir ini hidupnya. Ada celah ini gitu. Lama-lama ini celah ini udah kayak Gunung Merapi nanti ini. Nanti gedus gembel meledak, wah udah keluar gedus gembel bisa kena penyakit nanti Bun. Tubuh yang kena ini. Biasanya itu kalau kayak gini ya. Kalau karena ini 75 penderitaan itu yang kena itu biasanya ya. Ada 6 jalur meridiannya tuh. Paru-paru, liver, kemudian ada usus besar. Kemudian ada empedu ya. Kemudian ada lagi berapa ini ya? Paru-paru, liver, usus besar, empedu, jantung lain dia. Kalau jantung kemarahan biasanya. Kalau ini penderitaan ya. Pokoknya organ-organ yang ginjal. Nah. Ini bukan penyakit Bun, hanya yang terganggu gitu ya. Malah ikut transendensi kok malah jadi takut. Enggak, ini nanti terganggu itu nanti. Dan ini terkait nanti dengan emosi-emosi itu. Setiap ini ada emosinya gitu. Usus besar itu biasanya takut akan masa depan. Saya akan mengalami derita ini sampai mati gitu. Ada gambaran-gambaran kayak gitu, Bun. Iya sih. Wah, udah mulai berarti itu, Bun. Ya, mulai muncul. Berarti itu usus besarnya, Bun. Energi meridian usus besarnya itu mulai
mulai terganggu, sehingga pikiran yang muncul itu adalah ketakutan, apa saya akan mengalami, apa saya sampai tuaku begini gitu kan. Ya. Masa depan apa namanya itu, cemas akan masa depan gitu, seperti itu. Itu namanya usus besar tuh, karena itu. Satunya lagi paru, liver, empedu, ginjal, satu lagi apa ya? Yang bilateral meridian namanya tuh. Paru, liver, ginjal, udah 6, baru 6 seharusnya. Pankreas? Enggak, ini jalur meridian gitu ya. Jalur meridian tuh ini bukan usus. Jadi ini anatomi lain gitu ya. Anatomi berdasarkan meridiannya gitu. Bukan anatomi berdasarkan ilmu kedokteran. Satu lagi yang bilateral meridian tuh, kita cari di Google aja lah ya. Cari di Google. Bilateral meridian. Apa aja dia nih? Kita cari ya. Ya ini. Aduh, huruf Cina semua ini ya. Kurang satu nggak apa-apa lah buat minggu depan. Susah ingatnya ini. Tapi intinya itu gini, Bun, bahwa ya Bunda perlu tahu apa sih ya ini. Ada jarak, ada tegangan ya. Ada celah antara yang ideal bagi dunia dan yang ideal bagi diri sendiri. Itu dulu malam ini, tahu dulu apa yang terjadi gitu. Iya, Bang. Tahu dulu. Dan ini memang Bunda ya gimana ya? Ya ini menderita banget aslinya tuh. Kasihan, Bang. Kasihan ya, alhamdulillah. Iya. Kalau tergambar gini, siapapun yang mengalami ini menderita kok. Bukannya Bunda itu cemen, bukan, ini emang jiwa itu begitu gitu. Siapapun, termasuk Rambo, kalau kena ini nangis nih. Rambo ya. Kalau dia sadar, inilah jiwaku, inilah hidupku itu kayak gini. Mungkin juga hal semacam ini dari kecil misalnya ya. Itu yang perlu kita tangisi gitu. Kenapa jiwa saya terbelah kayak gini gitu. Harus diperjelas dulu, harus dibuka dulu apa yang sesungguhnya terjadi, gitu kan? Jadi Bunda malam ini udah tahu krisisnya itu apa, gitu ya? Tahu dulu krisisnya. Minggu depan baru kita carikan solusinya dulu ini. Itu dulu ya Bun ya? Ya Bang, terima kasih. Yo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Baik. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih Bunda Laila. Terima kasih teman-teman. Kita akhiri webinar kita malam ini dan kita akan ketemu di webinar kita selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat semua.